Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News, saya Anggia Sibuan. Kami hadirkan perkembangan gempa bumi yang melanda di Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara. BMKG resmi mencabut peringatan tsunami imbas dari gempa dengan magnitudo 7,6 di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tsunami diakhiri pada pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pada pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, informasi gempa bumi magnitudo 7,6 diterima. Kemudian peringatan tsunami dirilis dan diperbarui datanya sejak pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Maka kami akan menyampaikan update terkait dengan kejadian gempa tektonik dengan magnitudo 7,6 di Pulau Mayau, Batang 2, Ternate, Maluku Utara yang berpotensi tsunami. Di awal saya perlu menyampaikan bahwa peringatan dini tsunami secara resmi telah dinyatakan berakhir pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman media, juga para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia, pada hari Kamis tanggal 2 April tahun 2026 pukul 5.48 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah pantai barat daya Pulau Mayau, Batang 2, Ternate, Maluku Utara itu diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 7,6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,25 derajat lintang utara dan 126,27 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah barat laut Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 33 km. Informasi ini kami ulang kembali dari informasi yang kami telah sampaikan pagi hari tadi dalam press conference yang pertama. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status yang pertama untuk siaga dengan ketinggian tsunami 0,5 hingga 3 meter itu di Kota Ternate, Halmahera, Kota Tidore, Kota Bitung, Minahasa bagian selatan, Minahasa bagian selatan bagian selatan, Minahasa Utara bagian selatan. Selanjutnya untuk status waspada yaitu dengan ketinggian tsunami kurang dari setengah meter itu di Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara bagian utara, dan Bolang Mangondo bagian selatan. Berdasarkan SOP yang berlaku untuk gempa bumi berpotensi tsunami, BMKG mengeluarkan peringatan dini 1 hingga 4. Ya, ini perlu kami sampaikan. Untuk peringatan dini pertama berisi parameter gempa, yaitu lokasi, magnitudo, serta waktu yang telah dirilis pada pukul 5:50 waktu Indonesia Barat atau 2 menit 45 detik setelah gempa. Kemudian peringatan dini kedua yang berisi update parameter gempa, ya, lokasi, magnitud hingga waktu itu dirilis 8 menit 7 detik setelah gempa. Peringatan dini ketiga juga berisi update parameter dan hasil observasi Taigok pada waktu tiba dan ketinggian tsunami dirilis 3 kali, kira-kira pada 59 menit 28 detik setelah gempa, 1 jam 38 menit setelah gempa, hingga 3 jam 45 menit setelah gempa. Ini sesuai dengan SOP ya. Kemudian peringatan dini keempat berisi pengakhiran peringatan dini pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian Barat. Perlu kami sampaikan bahwa untuk peringatan dini keempat, untuk pengakhiran peringatan dini tsunami ini juga sangat penting. Setelah pengakhiran, maka tim penyelamat, tim SAR dari BPBD yang memberikan pertolongan atau tim untuk asesmen bangunan dan lain sebagainya itu dapat masuk ke lokasi-lokasi terdampak. Informasi terkini sudah ada rekan Joy Jones yang berada di gedung BMKG, pemirsa. Joy, selamat siang. Apa kemudian pertimbangan pencabutan status peringatan dini tsunami ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Benar sekali tadi pukul 9:56 waktu Indonesia bagian Barat, Kepala BMKG telah mengumumkan bahwa potensi tsunami sudah dihentikan
untuk saat ini. Namun tadi juga saya sempat bertanya apakah ada kemungkinan untuk gempa susulan yang berpotensi kembali untuk adanya tsunami. Kepala BMKG mengatakan bahwa untuk terjadinya potensi masih bisa terjadi sesuai dengan perkembangan yang ada. Namun hingga saat ini update yang kami dapat sampaikan bahwa hingga saat ini potensi tsunami telah dihentikan. Anggi dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat saat ini saya berada di kantor BMKG di Jakarta. Bisa dilihat pemirsa bahwa ini adalah peta update terkini terkait dengan aktivitas dari gempa bumi yang terjadi di seluruh Indonesia. Bisa dilihat pemirsa, jika Anda melihat titik-titik merah, berarti itu adalah titik gempa yang baru-baru ini terjadi dengan kedalaman kurang dari 50 km yang dapat dikatakan bahwa itu adalah gempa yang cukup dangkal sehingga getarannya jika dengan guncangan yang cukup keras maka akan terasa di daratan atau di permukaan. Pemirsa, saya akan ajak Anda melihat titik bintang ini adalah titik di mana terjadinya gempa yang terjadi tadi pagi pukul 6:48 waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Indonesia bagian barat 5:48. Pemirsa, bisa dilihat bahwa titiknya di tengah-tengah antara Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara, dan gempa ini berdampak ke dua pulau ini bahkan sampai ke Provinsi Gorontalo. Pemirsa, tadi potensi tsunami juga disampaikan memang terjadi gelombang namun hanya kurang dari 1 meter di lebih dari 10 titik. Namun hal itu tidak berdampak terlalu parah dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini potensi tsunami telah dihentikan. Pemirsa, BMKG juga telah menurunkan langsung timnya ke beberapa titik yang terjadi dampak dari gempa untuk memantau langsung. Ada 2 yang mereka lakukan. Yang pertama adalah melakukan pengecekan gempa susulan dengan alat yang lebih canggih lagi untuk melihat titik-titik atau berapa kali gempa susulan terjadi setelah gempa tadi pukul 6 waktu Indonesia bagian barat mengguncang wilayah ini. Pemirsa, selain itu juga akan ada pemetaan dari kerusakan yang terjadi akibat dari gempa ini. Tadi juga Kepala BMKG mengatakan bahwa jika Anda yang berada di kawasan terdampak gempa untuk lebih berhati-hati lagi, mungkin saat ini gempa susulan sudah mulai hilang. Namun jika berada di dalam ruangan, pastikan bahwa gedung bangunan Anda atau rumah Anda dalam kondisi yang masih layak untuk dimasuki, sehingga jika terjadi gempa susulan maka potensi kerusakannya tidak mengakibatkan sampai ambruk sehingga bisa tentunya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Anggi. Baik, dari informasi saat ini kemudian apakah ada potensi untuk perubahan kondisi di lapangan, Joy? Misalnya dalam waktu 1 sampai 2 jam akan dipantau dulu, kemudian nanti bisa kemudian memunculkan adanya peringatan dini lagi. Apakah itu memungkinkan? Ya, Anggi dan juga pemirsa, hal tersebut sangat mungkin terjadi berdasarkan keterangan dari Kepala BMKG yang kami terima. Namun Kepala BMKG atau dari pihak BMKG juga tidak berani untuk saat ini menyimpulkan atau belum bisa menyimpulkan, karena jika kita melihat rentan waktunya masih dari jam 6 hingga saat ini masih kurang lebih 4 jam saja, sehingga tren dari penurunannya masih belum bisa disampaikan terlebih dahulu. Namun jika berkaca dari bencana-bencana sebelumnya, maka gempa susulan akan terus terjadi sampai dengan 2 minggu dari pasca terjadinya gempa yang pertama. Namun hal tersebut tentunya tidak bisa dibandingkan secara langsung atau belum tentu pasti, karena hal tersebut hanya gambaran dari gempa-gempa yang terjadi sebelumnya. Namun hal tersebut masih mungkin terjadi yang seperti Anda tanyakan tadi, bahwa untuk gempa susulan masih akan ada potensi terjadi dan juga peringatan dini mungkin saja untuk kembali disampaikan. Oleh sebab itu, awak media pun terus berjaga di gedung BMKG ini untuk
memantau kondisi terkini jika sewaktu-waktu adanya terjadi perubahan yang signifikan dan memerlukan informasi terhadap peringatan dini. Anggi. Baik, Joy, untuk saat ini untuk gempa susulan seperti apa laporannya dari sana? Ya, terjadi kalau jika terlihat pemirsa, saya akan ajak Anda untuk juga melihat bahwa jika gempa susulan yang terakhir terjadi ya ini jam 10 lewat 23.51 detik waktu Indonesia bagian barat. Gempa tersebut terjadi di kedalaman 10 km dan setidaknya data yang kami terima hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat terdapat 48 gempa susulan hingga saat ini dengan goncangan yang bervariasi. Anggi. Baik, Joy Jones, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.